Kawitan Ustaz. Oh ya, ya, enggak ah. Ya. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga malam ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Al-Aqidah atau Hawiyah bersama guru kita bersama Ustadz ini Zamzami Hafizahullah Ta'ala wa rafa'a qadrahu fi dunya wal akhirah. Untuk mempersingkat waktu maka kepada Ustadz kami persilakan falyatafaddal mashkura. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'du. Baik, Ikhwan sekalian, setelah kemarin kita membahas tentang eh, surga dan neraka, ya. Nah, kita akan lanjutkan ini bahwa eh, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka dan keduanya tidak akan binasa, ya. Keduanya tidak akan hilang, la tafniyani wala abadan wala tabidan. Keduanya tidak akan binasa, tidak akan fana, tidak akan hancur, ya, dan tidak akan hilang. Kemudian Alif mengatakan wa anna Allah ta'ala khalaqal khalqa, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan khalaqal jannah, ya, telah menciptakan surga dan neraka qabla al-khalqi, sebelum penciptaan makhluk. Wa khalaqa, dan Allah telah ciptakan lahuma, bagi surga dan neraka itu ahlan, penduduknya. Faman syaa, siapa yang Allah kehendaki minhum, dari makhluknya itu, ya, ilal jannati, ke dalam surga, fadlan minhu, ini adalah keutamaan, karena keutamaan dari Allah. Wa man syaa, dan siapa yang Allah kehendaki minhum, dari mereka, ilan nari, ke dalam neraka, adlan, karena keadilan, minhu, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, fadlan pada bagian ke kalimat ini posisinya sebagai maf'ul li ajrih, ya. Begitupun dengan kata adlan. Nah, di sini
Mu'allif mengatakan bahwa manusia, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka dan masing-masing ada penduduknya, ya. Jadi sudah kemarin kita bahas tentang bahwa surga dan neraka itu tidak akan binasa, ya, la tafniyani abadan wala tabidan, ya. Dan Allah telah menciptakan bagi surga dan neraka itu ahlan, masing-masing ada penduduknya, ya. Nah, tentu surga dan neraka ini Allah ciptakan dan Allah mengekalkan keduanya. Dan ini adalah ketentuan Allah yang terdahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, ya, di antara makhluk itu ada yang berbahagia dan ada yang celaka, ya. Dan ini sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz, di mana baik orang-orang yang akan bahagia dan orang-orang yang akan celaka telah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun, ya, 50.000 tahun dalam ukuran Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi bersabda, kataballahu maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanah wa kana arshuhu 'alal ma. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan takdir-takdir makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ya, jadi 50.000 tahun di sisi Allah, bukan menurut perhitungan manusia. Dan ada arasnya di atas air. Ya, kita tidak mengetahui bagaimana bentuk arasnya dan apakah air yang maksud ini sama dengan air, wallahu alam. Kita tidak tahu hakikatnya kecuali apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, karena ini perkara yang gaib, ya. Maka orang-orang yang berbahagia telah ditakdirkan akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Dan orang-orang yang celaka telah ditakdirkan mendapatkan kecelakaan. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan, ya, masing-masing dari ahlus sa'adah maupun ahlus syaqawah, ya, memudahkan apa? Untuk apa dia itu diciptakan? Maksudnya orang-orang yang sudah ditentukan sudah ditakdirkan akan menjadi orang yang berbahagia di akhirat, Allah akan mudahkan bagi mereka, ya, melakukan amalan-amalan orang yang berbahagia. Sebaliknya, orang yang akan celaka akan dimudahkan bagi mereka melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang yang celaka. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa'amma man a'ta wattaqa.
Adapun orang yang memberi dan bertakwa, maksudnya berinfak, ya, bersedekah, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan akan hal yang terbaik, fasanu yassiruhu lil yusra. Ya, maka Allah akan mempermudah kepadanya kepada kemudahan. Wa amma man bakhila wastagna, dan tapi sebaliknya orang yang kikir dan merasa cukup, ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan terhadap kebaikan. Ya, kita terjemahkan secara letterlock aja, ya. Fasanu yassiruhu lil usra. Maka Allah akan mudahkan kepadanya terhadap kesulitan. Nah, jadi di sini untuk menjadi orang yang berbahagia, ya, ini sangat terkait dengan keputusan seorang hamba, ya, di mana dia akan mengambil pilihan, ya, mengambil pilihannya, lalu menempuh dan menjalankan pilihan-pilihan hidupnya, ya, yang diwujudkan dalam amal perbuatan, ucapan, tingkah laku, dan keyakinan, ya. Nah, jadi ini sangat terkait ini. Dan ketika seseorang memilih, ya, memilih jalan hidupnya, memilih keyakinan, memilih pengamalan, memilih perilaku, memilih eh, apa dua jalan itu, fahadainahun najdain, ya, kami telah tunjukkan kepada manusia dua jalan, ya. Maka ini tergantung kepada pilihan dan keputusan seseorang. Apakah akan mengambil jalan menuju keselamatan, menuju kebahagiaan, ya, menuju eh, kemenangan di akhirat, atau akan memilih jalan kecelakaan, ya, memilih jalan keburukan, dan masing-masing akan bertanggung jawab dan merasakan pembalasan dari pilihannya di dunia ini, ya. Maka mu'alif mengatakan faman syaa ilal jannah faman syaa minhum ilal jannah fadlan minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki dari makhluk itu, dia ke surga, itu karena uh, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi siapa yang Allah kehendaki dia menjadi penduduk surga, itu semata-mata karena keutamaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Allah berikan taufik kepada mereka, ya. Allah berikan agama kepadanya karena dia telah memilih jalan keselamatan. Ya. Yang tidak ini diberikan kepada orang-orang yang kafir, ya. Itu. Nah, akan tetapi siapa wa man syaa minhum ilan nar adlan minhu.
Siapa yang Allah kehendaki dari makhluk itu, ya, menuju ke neraka, itu karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah berbuat zalim, ya. Mengapa? Karena manusia telah diberikan perangkat akal, ya, akal untuk memahami, akal untuk mencerna, akal untuk eh, mengetahui, akal untuk mempelajari, ya, hati untuk merenung, merasakan, untuk menghayati, ya, itu. Kemudian diberikan fisik, ya, diberikan panca indera, yang semuanya ini sarana-sarana, saluran-saluran, ya, untuk mempelajari ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan para rasul yang jumlahnya sangat banyak, ya. Jumlah para rasul sekitar 300 eh, orang. Jumlah para nabi sekitar 124.000 sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad. Yang mereka ini mengingatkan manusia, ya. Allah turunkan wahyu kepada para nabi dan rasul itu. Allah turunkan wahyu, ya, untuk memberikan peringatan, bimbingan, ya, dan arahan kepada manusia. Harus bagaimana beribadah kepada siapa beribadah itu. Gitu. Maka ketika ini sudah diturunkan, wahyu sudah diturunkan, Rasul dan Nabi sudah diutus, ya, manusia diberikan panca indera, diberikan akal, diberikan pikiran, ya, kemudian hati untuk menimbang, untuk memutuskan, maka diserahkan kepada manusia, mau memilih mana, ya, gitu. Karena ada dua jalan ini adalah pilihan manusia. Dan Allah takdirkan dua jalan ini, ya. Maka masing-masing akan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ketika seseorang memilih keimanan, dia tinggalkan kekafiran, maka ini jalan keselamatan. Ketika seseorang memilih ketauhidan dan menjauhi kesyirikan, maka ini jalan keselamatan. Ya. Ketika seseorang memilih sunnah Rasul dan meninggalkan paham-paham selain Rasul, ini jalan keselamatan. Sholatkan. Hah? Ini jalan keselamatan. Sebaliknya, kalau ada orang ini memilih kekufuran, meninggalkan keimanan, memilih kesyirikan daripada tauhid, memilih kebid'ahan daripada sunnah, memilih kemaksiatan daripada ketaatan, ya, maka dia akan bertanggung jawab dengan pilihannya itu. Maka inilah siapa yang Allah kehendaki di antara makhluk itu, dia menuju surga menjadi ahli yang berbahagia, penduduk orang-orang yang berbahagia. Semata-mata fadlan minhu, ya. Ini adalah kebaikan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa diungkapkan dengan fadlan? Kebaikan dari Allah eh, berasal dari keutamaan dari Allah, keistimewaan dari Allah, ya. Bukan sebagai timbal balik, ya. Pertama, bahwa keimanan, amal soleh yang dilakukan oleh manusia, ya, ini tidak sebanding dengan nikmat surga, gitu. Jadi kalau mau dibandingkan, kalau mau di apa, kalau mau ditukar, gitu, ini tidak sebanding. Ya. Surga itu abadi, sedangkan
manusia hidup di dunia hanya sebentar saja, gitu. Dia beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sebanding kalau harus dibalas dengan surga, gitu. Yang kedua, keimanan dan amal soleh itu, ya manusia termasuk kita tentu banyak kekurangannya, ya banyak eh, apa aib-aib, ya. Maka ini kalau harus disebut dengan surga yang tidak sebanding, ya. Yang ketiga, kita ini banyak dosa, ya. Jadi di samping melaksanakan ketaatan, mungkin atau bukan mungkin, ya, pasti kita memiliki kekurangan, eh, baik khata maupun ismun, ya. Baik khataun, khatan itu adalah eh, dosa yang dilakukan dengan sengaja, ya. Jadi sudah tahu, sudah paham, sudah eh, mengetahui bahwa ini dosa, masih saja dilakukan, ya. Maka ini khata, ya. Nah, kalau kalau ismen itu adalah karena melakukan kesalahan, melakukan dosa tapi berdasarkan ketidaktahuan. Yang kita banyak kesalahan, banyak khata dan banyak ismun. Maka kalau dibandingkan dengan surga tentu tidak, apple to apple zaman sekarang itu, ya, tidak sebanding, gitu, ya. Lalu kita kan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan nikmat, ya. Diberikan nikmat, diberikan eh, kesenangan hidup, ya. Ya, baik internal maupun eksternal. Kita diberikan anggota badan yang lengkap, mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, otak dengan normalnya, hati dengan perasaannya, ya, tangan dengan bergeraknya. Kita diberikan kesehatan dan sebagainya. Ini nikmat yang tidak bisa terbayarkan, ya, ya, tidak bisa terbayarkan dengan ibadah kita, dengan ibadah manusia, ya. Maka ini benar sekali. Faman syaa minhum ilal jannah fadlan minhu. Jadi siapa yang Allah kehendaki menjadi penduduk surga, ini semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata eh, kebaikan dari Allah, ya, keistimewaan dari Allah. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki di antara makhluk itu ke surga, ke neraka, ini keadilan. Kenapa keadilan? Karena manusia sudah diberikan peringatan, ya. Bukankah peringatan telah datang, ya. Pelajaran-pelajaran telah datang, ya. Wahyu telah diturunkan, Nabi telah diutus, ya. Mengapa masih memilih jalan keburukan? Masih memilih jalan eh, kecelakaan. Sudah diingatkan ini jalan kebahagiaan, ini jalan kecelakaan. Dia kekeh saja itu, milih jalan kecelakaan, gitu. Maka ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berbuat zalim kepada makhluknya, ya. Jadi Mu'alif mengatakan wa kullun ya'malu lima faragalahu wa sairun ila ma khuliqalahu, ya. Dan masing-masing akan beramal, ya, kepada apa yang dia curahkan untuknya, dan dijadikan kepada apa yang dia diciptakan untuknya, ya. Jadi masing-masing ini masing-masing maksudnya dari eh, penduduk surga dan neraka, ya, masing-masing dari orang yang dikehendaki, ya, menjadi yang berbahagia maupun yang celaka, dia akan beramal,
Dia beramal sesuai dengan apa yang telah dicurahkan dan akan kembali dengan kepada apa yang untuk apa dia diciptakan. Ya. Kemudian wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal ibad. Dan kebaikan dan keburukan, ya, kebaikan dan keburukan ini ditakdirkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi kebaikan dan keburukan ini sudah ditakdirkan, sudah ditentukan atas semua hamba-hamba Allah. Uh, jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk ya dengan takdirnya, ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu, ya. Kami telah menciptakan segala sesuatu itu dengan biqadar, dengan ukuran, ya. Maka segala sesuatu yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang menurut manusia itu adalah baik maupun menurut manusia adalah buruk, ya, menurut kita, ya, gitu. Jadi ini tidak keluar dari qadar Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu pun dari keadaan makhluk, ya. Maka semua makhluk ini di bawah uh, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kudrahnya, ya, di bawah keperkasaannya, ya. Nah, ini berkaitan dengan iman terhadap qada wal qadar, ya. Wa wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, ya. Dan engkau beriman terhadap qadar Allah, baik yang baik maupun yang jelek, ya. Nah, keburukan dalam qadar ini bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi apa yang ditakdirkan terhadap makhluk, ya, itu. Jadi contoh misalnya penyakit, ya. Penyakit ini di sisi Allah Subhanahu wa taala ini baik, ya. Tapi menurut kita ini adalah buruk, gitu, ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah baik karena takdir Allah semuanya baik. Tapi di sisi manusia adalah dianggap keburukan, ya. Itu. Jadi apa yang ditakdirkan kepada manusia ini dianggap baik. Jadi bukan buruk secara aslinya. Akan tetapi Allah telah mentakdirkan semua itu, ya. Yang baik dan yang buruk menurut pandangan manusia ini sudah ditentukan atas semua manusia, ya.
Kemudian mu'alif mengatakan al-istita'ah allati yajibu biha al-fi'lu min nahwi taufiq allazi la yajuzu an yusaf al-makhluq bihi fahiya ma'al fi'li wal istita'ah dan kemampuan yang wajib ya dengan kemampuan itu melakukan dari sisi ketepatan min nahwi taufiq dari sisi ketepatan allazi la yajuzu an yusaf al makhluqu bihi yang tidak boleh disifati makhluk dengannya fahiya ma'al fi'li maka istita'ah ini disertai dengan perbuatan wa ammal istita'atu min jihati sihhati wal wus'i dan adapun istita'ah atau kemampuan dari sisi sehat dan keluasan wa tamakkuni dan penguasaan wassalamatil alati dan selamat media-medianya fahiya qablal fi'li itu istilah ini sebelum perbuatan wa bihada dengan istilah ini ya ta'allaqul khitabu berkaitan dengan khitab ya wa huwa kama qala ta'ala dan ini sebagaimana Allah telah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak membebani uh, apa kepada seseorang kecuali apa yang uh, mampunya ya atau berkuasa. Nah, dalam hal ini ya di sini mu'alif menjelaskan tentang masalah-masalah perbuatan manusia ya atau kemampuan di mana kemampuan manusia ya ini ada tiga aliran ya, yang berkaitan dengan kemampuan perbuatan manusia. Yang pertama ada Jabariyah ya. Jabariyah. Jabariyah ini menetapkan bahwa kudrah itu hanya satu ya. Ini yang dikatakan oleh mu'allif wal istita'atu allati yajibu biha fi'lu min nahwi taufiq ya yaitu istita'ah yang mewajibkan ya perbuatan dengan kemampuan itu dari sisi ketepatan ya ini yang tidak boleh makhluk disifati dengan hal itu maka harus diiringi dengan perbuatan jadi menurut 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 Jabariyah tidak ada kudrah kecuali dengan melakukan perbuatan ya ini mazhab dari kalangan Jahmiyah ya Asy'ariyah dan Maturidiyah
Kemudian mazhab yang kedua adalah mazhab Qadariyah. Jadi kalau Jabariyah itu fatalism, ya. Jadi kalau Qadariyah dan Mu'tazilah, mereka menetapkan satu kudrah, ya. Ini yang disebutkan oleh Mu'alif, wa ammal istita'atu, adapun istita'ah min jihati sihhati wal husni wa tamakkuni wa salamalatil alat fa hiya qabla al-fi'li. Ya. Istita'ah dari sisi eh, kesehatan atau sahnya, kemampuan, keluasan, penguasaan dan selamat dari berbagai media itu sebelum perbuatan. Ya. Jadi kalau Qadariyah, Mu'tazilah, mereka ini harus terpenuhi berbagai sebab-sebab dan media-medianya. Maka mereka mengatakan la takunul qudrah illa qabla al-fi'li. Qudrah tidak akan terjadi kecuali sebelum perbuatan. Ya. Qadariyah mereka beristidlal atau mengambil dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun." Tidaklah mereka itu mampu mendengar dan mereka tidak mampu untuk melihat. Ya. Maksud ma kanu yastati'una as-sam'a, tidaklah keadaan mereka itu mampu untuk mendengar. Ya. Maksudnya tidak kesesuaian antara kemampuan mereka ini, ya, yaitu kemampuan untuk mendengar, yaitu ada kesesuaian dengan perbuatan, ya. Jadi mereka dia tidak mampu untuk mendengar, ya, maksudnya mampu mendengar mendengar nasihat-nasihat dari Al-Qur'an, ya. Gitu. Jadi mereka ini tidak mampu melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak apa mematchingkan, ya, tidak mengklopkan, ya, mengklopkan, tidak memberikan petunjuk taufik kepada mereka, ya. Itu. Jadi mereka tidak mampu untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quran itu, pelajaran-pelajaran Al-Quran itu, karena Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Karena mereka tidak memberikan petunjuk untuk mendengarkan Al-Quran sehingga mereka tidak mau menerima nasihat-nasihat tersebut. Maka mereka tidak eh, mampu. Ya, itu. Nah ini memang Qadariyah Jabar ini sangat 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 halus sekali. Ya, ya banyak yang mesti berhati-hati, ya karena ini sangat sangat halus kak. Ya, itu dimana eh, mungkin, ya, hati kita juga akan condong kepada Jabariyah atau condong kepada Qadariyah. Ya, gitu. Jadi kenapa mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran itu? Tidak, karena mereka tidak mampu disebabkan Allah tidak memberikan taufik. Gitu. Karena menurut Jabariyah,
perilaku manusia itu, keputusan manusia itu, ini eh, dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, gitu. Dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ini tidak bebas dalam melakukan segala keputusannya, pilihannya, ya, perilakunya, karena itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, gitu. Sehingga ketika mereka tidak tidak mampu melakukan sesuatu, maka mereka beralasan Allah tidak mentakdirkan, ya, Allah atau Allah tidak memberikan petunjuk, gitu. Ini Qadariyah, maaf, Jabariyah, ya. Adapun Jabariyah ini yang kedua, wa amal istita'atu min jihati sihhati wal usri wa tamakkuni wa salamatil alat, itu adalah sebelum perbuatan. Ini mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan menuju Allah, dan bagi Allah mewajibkan atas manusia mengunjungi Baitullah bagi orang yang mampu eh, menuju ke Baitullah di jalannya. Maka menurut Mu'tazilah, Qadariyah, ya, istitoah kemampuan di sini adalah jika sudah terpenuhi berbagai sebab-sebab dan alat, ya, gitu. Kalau yang dimaksud dengan kemampuan dalam ayat ini, ya, sebagaimana perkataan atau pendapat kaum Jabariyah, ya, yaitu harus diiringi dengan perbuatan, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji kecuali bagi orang yang haji, gitu. Jadi menurut Jabariyah, ya, karena itu kan harus bersama dengan perbuatan Allah, kemampuan itu, maka Allah tidak wajibkan haji kecuali bagi orang yang sedang berhaji. Sedangkan orang yang tidak berhaji, maka tidak dituntut untuk berhaji. Ya, ya. Maka ini juga perkataan yang batil. Jadi memang ini perlu penggalian lebih mendalam ya sekalian, ya, dalam masalah-masalah eh, khalqu af'alil ibad, ya. Sampai Imam Bukhari itu menulis satu kitab khusus yang berkaitan dengan perbuatan hamba, ya. Ya, kitabnya beliau yang terkenal Khalqu Af'alil Ibad, ya. Penciptaannya perilaku-perilaku eh, hamba, para hamba, ya, manusia dan bangsa jin, ya. Gitu. Jadi kalau ini menurut Mu'tazilah, ya, jika sudah terpenuhi alat-alat sebab-sebab untuk haji, maka wajib haji, ya. Tapi kalau sebab-sebab dan alat-alat untuk hajinya tidak terpenuhi, maka tidak wajib haji. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Ya, bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian. Maka di sini Allah telah mewajibkan ketakwaan bagi orang yang mampu saja, ya. Yang dimaksud dengan orang yang mampu yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk bertakwa. Bukan yang dimaksud orang yang mampu itu yang melakukan ketakwaan di saat itu, ya. Orang yang melakukan ketakwaan, orang yang melakukan amal-amal soleh, ya.
Maka eh, kalau dipahami dengan dua paham ini, ya, maka seolah-olah Allah tidak mewajibkan ketakwaan. Kecuali bagi orang yang mampu. Yang tidak mampu ya tidak perlu bertakwa gitu ya maksud. Ya, itu bakal akan menjadi salah, ya, gitu. Atau misalnya firman Allah Subhanahu wa taala nih, "La istata'na la kharajna ma'akum." Kalau kami mampu, kami akan keluar bersama kalian. Nah, ini eh, ungkapan ya orang-orang munafik, ya, ketika terjadi perang Tabuk, perang Tabuk, perang melawan Romawi, ya. Ketika orang-orang mereka ini kan datangnya pada telah, ya. Maka kaum muslimin saat itu mengingkari perilaku mereka. Itu. Maka mereka katakan, seandainya kami mampu, pasti kami akan keluar bersama kalian. Ya. Nah, ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Mereka ini yang membinasakan diri mereka dan Allah mengetahui apa sesungguhnya mereka adalah pendusta. Ya, itu. Nah, dalam ini Ahlussunnah wal Jamaah, ya, sebagai aliran mazhab yang benar, ya. Ini tentu telah membantah, ya, istidlal yang dipakai oleh baik oleh Jabariyah maupun Qadariyah, ya, itu. Misalnya dalil yang digunakan oleh Qadariyah, ya, maka dalam hal ini Ahlussunnah menetapkan bahwa istita'ah yang wajib, ya, yang dengan istita'ah itu satu perbuatan dari sisi taufik, ya, atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah taufik atau petunjuk dari Allah dan keteguhan untuk melakukan perbuatan, ya. Maka dalam hal ini eh, Allah yang memberikan taufik, yang memberikan petunjuk dengan istita'ah ini, yang dengan petunjuk itu, ya, makhluk ini atau manusia ini melakukan satu perbuatan, ya. Maka taufik ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena taufik ini dari siapa? Dari Allah, ya. Jadi kemampuan yang wajib dilakukan, yang wajib dengannya satu perbuatan dan didapati satu perbuatan itu karena dari taufik Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa disifati oleh makhluk. Karena itu sifat dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik. Allahu wal muwaffiq. Allah yang memberikan taufik.
Ya, wa huwal hadi wa huwa alladhi yakhluqul hidayah fil qulub. Allah yang memberikan hidayah, Allah yang menciptakan hidayah dalam hati manusia. Gitu. Maka dalam hal ini manusia ini memilih kebenaran, menerima kebenaran, ridho atau rela terhadap kebenaran, ya, dan menginginkan kebenaran. Dan Allah telah ciptakan keinginan hidayah dalam hati manusia. Dari itu timbullah ingin melakukan, ya, bantahan terhadap eh, kaum Jabariyah. Ya. Adapun jenis yang kedua dari kemampuan itu yaitu kemampuan yang terpenuhi sebab dan alat, ya, yaitu dilakukan sebelum perbuatan. Nah, ini berkaitan dengan arah pembicaraan atau khitab, ya. Dalam hal ini, contohnya, ya, jika Allah SWT perintahkan sholat, maka mesti, ya, mesti seseorang itu mampu melaksanakan sholat. Apa mampunya melakukan sholat, misalnya? Ya, misalnya berakal. Ya. Maka orang yang berakal, ini dia mampu untuk sholat. Orang yang hilang akalnya, orang pingsan, orang gila, ya, ini dia tidak mampu untuk melaksanakan sholat, ya. Karena orang eh, yang hilang dari akalnya ya, ini tidak akan mampu untuk berwudu, tidak akan mampu untuk apa, berdiri, ya, dan sebagainya, ya. Ya, jadi kalau sebab-sebab dan alat-alatnya sudah terpenuhi, ini wajib untuk melakukan, ya. Eh, dan ini berkaitan dengan arah pembicaraan seperti firman Allah Subhanahu wa taala tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali apa yang dia mampu, ya. Maka orang yang tidak ada sebab dan tidak memiliki alat, ini tidak dibebani untuk eh, ibadah, ya. Jadi kalau ada orang yang hilang akal, orang pikun gitu misalnya, ya, maka dia tidak dibebani untuk melakukan sholat, ya. Dan oleh karena itu sebab dan alat-alat ini, ya, sahnya ibadah, mampunya beribadah ini sebelum dilakukan, gitu. Ini menurutmu Mu'tazilah. Nah, tentu dalam hal ini eh, kita harus hati-hati, ya, eh, dalam memahami af'alul ibad, ya, af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba. Ya, karena ini sangat-sangat lembut, sangat halus sekali, ya. Eh, Masalah-masalah perbuatan hamba ini yang kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati ini akan terjebak kepada dua kutub ekstrim, ya, baik kalangan Mu'tazilah maupun kalangan Jabariyah.
ya gitu. Ya, insya Allah jadi suatu waktu kita akan lebih lebih perdalam masalah eh, perbuatan manusia. Nanti di bagian ke 111 itu sudah ada ya. Itu akan dibahas ya. Insya Allah kita akan lebih eh, dalam lagi atau lebih luas lagi perbuatan manusia ya. Tapi waktu sudah jam 9 atau bagaimana? Kita Nah, Ustadz, eh, barangkali, barangkali Iwan ada pertanyaan, silakan. Sepertinya nggak ada Ustadz, kita tutup aja. kayaknya cukup ya. Nah, Ustadz. Baik, Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung pelajaran malam ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran antum semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, baik dunia maupun akhirat. Dan terkhusus kepada Ustadz, Jazakumullah khairan yang telah meluangkan waktunya di malam ini, juga faedah ilmunya. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan. Nah, kita tutup pertemuan malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Anak live dulu ya, Mangga. Betul. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Taib.